Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Nur Fidausi, Diah Ayu Kristihana, Fatma Kumala Sania, Hanif Ahadianur, dan saya sendiri Libza Priyangga Putra. Pada hari ini kami akan membawakan materi tentang produk inovasi, yaitu dari slide 17 sampai dengan slide 32. Baik, yang pertama yaitu komoditi murabahah. Ketentuan mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan. Jadi di sini ada contohnya, yaitu transaksi SIKA atau sertifikat komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank, yaitu melibatkan 3 elemen. Yang pertama, peserta komersial, yaitu ada BUS atau Bank Usaha Umum Syariah, lalu ada UUS, Unit Usaha Syariah, dan yang ketiga ada bank asing yang menjalankan prinsip syariah yang kelebihan likuiditas. Lalu yang kedua ada konsumen komoditi, BUS dan UUS yang membutuhkan likuiditas dan menerbitkan SIKA. Lalu yang ketiga ada Bursa Berjangka Jakarta, yaitu atau BBJ. Baik, dari mekanismenya yaitu dari konsumen komoditi, pertama memesan dan berjanji akan melakukan pembelian komoditi. Nah, lalu yang kedua dari peserta komersial terhadap peserta pedagang komoditi, membeli komoditi dengan pembayaran tunai atau BAI. Lalu yang ketiga dari peserta pedagang komoditi ke peserta komersial, yaitu menerima dokumen kepemilikan berupa SPAKT. Nah, SPKT ini diterbitkan oleh bursa melalui sistem. Lalu yang keempat dari peserta komersial ke konsumen komoditi, yaitu menjual komoditi dengan menggunakan akad murabahah diikuti dengan penyerahan dokumen kepemilikan. Lalu dari konsumen pribadi terhadap peserta komersial, yaitu membayar secara tangguh atau angsuran. Nah, sesuai kesepakatan. Nah, lalu dari peserta komersial ke konsumen komoditi, yaitu memberikan jaminan untuk menerima komoditi dalam bentuk SPAKT. Nah, itu telah terjadi kadab hukmi ya. Lalu yang berikutnya dari peserta komoditi perdagangan melalui ke bank, yaitu mewakilkan kepada bursa untuk membeli komoditi secara tunai atau akad wakalah. Lalu yang berikutnya dari bank ke peserta pedagang komoditi, yaitu konsumen komoditi menjual komoditi kepada peserta pedagang komoditi secara tunai atau akad BAI. Melalui bursa, konsumen komoditi menyerahkan komoditi dengan mengalihkan jaminan akan terjadinya secara fisik SPKAT yang diterima dari peserta komersial sebagaimana dimaksud dalam butir. Lalu yang terakhir yaitu dari bank ke konsumen komoditi adalah menerima pembayaran tunai dari peserta pedagang komoditi. Untuk selanjutnya ada subrogasi syariah, yaitu pesertanya itu bank konvensional dan perusahaan pembiayaan. Yang pertama itu end user memiliki kredit kepada perusahaan pembiayaan, bank membeli piutang perusahaan pembiayaan secara tunai. Lalu yang kedua dari perusahaan ke bank konvensional, yaitu perusahaan pembiayaan menyerahkan piutang kepada bank. Perusahaan pembiayaan juga bertindak atas nama bank untuk melakukan penagihan kepada user. Lalu yang terakhir, perusahaan pembiayaan kepada bank konvensional, yaitu saat end user membayar kredit melalui perusahaan pembiayaan melanjutkan pembayaran dari end user kepada bank. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya ada model subrogasi syariah. Untuk yang pertama, perusahaan pembiayaan syariah yang memiliki piutang end user mengajukan penjualan piutang, baik sebagian atau seluruhnya kepada bank syariah. Yang kedua, bank memberikan kuasa atau wakalah kepada perusahaan pembiayaan syariah untuk membeli aset. Aset tersebut menjadi milik bank syariah yang akan dijadikan alat transaksi dalam proses jual beli piutang. Yang ketiga, bank syariah membeli piutang perusahaan pembiayaan syariah
dan membayar perusahaan pembiayaan syariah dengan aset tersebut. Perusahaan pembiayaan syariah menyerahkan piutang kepada bank syariah dan bank syariah menyerahkan aset kepada perusahaan pembiayaan syariah. Yang keempat, bank memberikan kuasa atau wakalah ke perusahaan pembiayaan syariah untuk menerima pembayaran dari end user dan menyampaikannya kepada bank syariah, atau end user dapat membayar ke bank syariah melalui rekening end user pada perusahaan pembiayaan syariah. Yang keempat, yang kelima, perusahaan pembiayaan syariah menjual aset atau akad murabahah kepada end user lain. Untuk materi selanjutnya ada ragam produk dan aktivitas bank syariah. Di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama ada pembiayaan, yang kedua ada penghimpunan dana, dan juga ada jasa lainnya. Untuk yang pembiayaan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan konsumtif, yaitu meliputi pembiayaan pemilikan rumah, kemudian pembiayaan pemilikan mobil, pembiayaan multijasa yang meliputi pendidikan, pernikahan, kesehatan, kemudian juga ada pembiayaan ulang, pembiayaan pengalihan utang, dan pembelian surat berharga syariah. Kemudian untuk pembiayaan produktif atau modal kerja dan investasi, ada pembiayaan sektor pertanian, ada pembiayaan mikro dan kecil, pembiayaan menengah dan korporasi, pembiayaan rekening koran, ada pembiayaan sindikasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan sewa equipment, dan pembiayaan dana bergulir. Kemudian untuk penghimpunan dana sendiri, ada giro, deposito, dan juga ada tabungan. Tabungan sendiri juga ada berbagai macam. Ada tabungan haji atau umroh, tabungan pendidikan, tabungan perencanaan, tabungan bisnis, tabungan pensiun, tabunganku, dan juga tabungan simple. Kemudian untuk aktivitas jasa lainnya itu meliputi safe deposit box, ada penukaran uang atau valuta asing, ada bank assurance, LC ekspor dan impor, gadi emas, dan syariah card. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isu dan studi kasus mengenai perbankan syariah. Bagi teman-teman yang pernah mengajukan permohonan pinjaman atau kredit di lembaga keuangan konvensional, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah anuitas. Ya, anuitas pada dasarnya bukanlah istilah yang baru bagi masyarakat, hanya saja masih ada sebagian masyarakat yang merasa asing dengan istilah tersebut dan tidak memahami betul apa sebenarnya makna atau definisi anuitas. Nah, menurut teori perbankan, anuitas adalah penerimaan atau pembayaran yang dilakukan secara rutin dan berkala dalam kurun waktu atau periode tertentu. Annuity atau anuitas juga dapat digambarkan sebagai sebuah proses pembayaran dengan besaran sama, serta dilakukan dalam periode atau tempo tertentu. Penjelasan singkatnya, istilah ini dapat didefinisikan sebagai cicilan atau angsuran. Sementara itu, menurut teori keuangan, anuitas adalah sebuah rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap dan dilakukan secara berkesinambungan serta berkala pada jangka waktu atau periode tertentu. Melalui definisi tersebut, anuitas dapat diartikan sebagai cicilan penerimaan atau pembayaran dengan jumlah yang sama atau tetap, dan diterima atau dibayar dalam jangka waktu tertentu. Namun, istilah tersebut juga dapat merujuk pada aktivitas investasi yang dilakukan untuk mempersiapkan kemandirian keuangan di masa depan. Dalam kata lain, anuitas juga dapat digunakan dalam konteks produk asuransi dan investasi jangka panjang. Nah, dalam konteks asuransi, istilah ini lebih mengarah ke pemanfaatan pensiun yang dibayar secara rutin dan berkala setiap bulannya. Anuitas adalah kontrak atau antara perusahaan asuransi dengan pekerja atau nasabah, yang mana akan menjalankan serangkaian pembayaran. Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan melakukan pencairan reguler saat waktu yang telah ditentukan tiba di masa mendatang kepada nasabahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Syariah Nasional atau DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 84 DSN MUI 9 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang metode pengakuan keuntungan murabah di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, yang dimaksud metode anuitas atau thoriqoh al-hisab al-tanazuliyah atau thoriqoh al-tanakusiyah adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah
sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih. Lebih lanjutnya, metode anuitas ini adalah keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Nah, bisa kita lihat bersama pada PPT di samping, itu merupakan studi kasus mengenai perhitungan perbankan syariah yang menggunakan sistem anuitas. Seperti itu. Melanjutkan mengenai isu dan studi kasus perbankan syariah slide 25. Adilkah sistem anuitas? Financing atau pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan atau disebut sebagai nasabah yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya pada saat pelaksanaan akad. Kemudian untuk funding adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat atau disebut sebagai nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sebagai tempat menyimpan dan berinvestasi. Nasabah memiliki keuntungan berupa bunga dan keamanan uangnya. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mudah lewat tabungan. Kemudian, nisbah sendiri adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah. Sistem anuitas yaitu sistem yang jumlah angsuran pokok dan margin adalah tetap setiap bulannya. Artinya, jumlah angsuran debitur baik jumlah angsuran margin maupun pokok adalah sama besarnya selama jangka waktu angsuran. Dalam perhitungan anuitas, porsi angsuran pokok lebih kecil, sedangkan untuk porsi angsuran bunga sangat besar. Saat mendekati masa berakhirnya pembiayaan, keadaan perhitungan akan menjadi terbalik, di mana porsi angsuran menjadi lebih besar dan porsi bunga sangat kecil. Pada financing, dengan pokok 100 juta, setara rate-nya yaitu 6%, bulannya selama 12 bulan, angsuran pokok sebesar Rp8.333.333 dengan angsuran margin 6 juta. Kemudian untuk funding, nisbah bagi hasil funding yaitu 50%. Nah, risiko sebanding dengan pendapatan. Pelaksanaan akad murabahah dengan metode anuitas tidak memenuhi asas keadilan yang merupakan salah satu asas dalam akad syariah yang dijelaskan dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/26 DPBS tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI. Disebutkan dalam butir 1.2 tentang asas dan karakteristik transaksi syariah dalam butir 03 prinsip keadilan, di mana esensinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya dengan implementasinya menghilangkan unsur bunga, riba, nasiah maupun riba fadil dan unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan atau zolim. Dalam praktik anuitas, nasabah akan mengalami kerugian ketika melakukan pelunasan di awal, karena dalam cicilan yang sudah dibayarkan lebih banyak porsi margin atau keuntungan bank daripada porsi pokok pinjaman atau pembiayaan. Pihak bank sebagai kreditur tidak memberikan pilihan kepada nasabah dalam penentuan metode pengakuan keuntungan. Kerugian nasabah yang melakukan pelunasan di awal dapat diminimalisir dengan akad murabahah tangguh yang pendek jangka waktu angsurannya. Selanjutnya, denda dan ganti rugi. Denda disebut dengan taksir, ganti rugi disebut dengan takwid. Denda dalam pembiayaan memiliki dua fatwa. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 43/DSN MUI/8/2004 tentang ganti rugi atau takwid. Kemudian yang kedua yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17/DSN MUI/9/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Selanjutnya, Homo Islamicus. Homo Islamicus mengacu kepada perilaku individu yang dibimbing oleh nilai-nilai Islam.
Rasionalitas yang dibangun oleh konsepsi Homo Islamicus berpandangan bahwa segenap tindakan ekonomi tidak hanya menuruti hasrat-hasrat alamiah manusia, tetapi harus didasarkan kepada kebenaran dan kebajikan. Selanjutnya, Assessing Moral Hazard Problem in Murabaha Financing, Rifki Ismail 2009. Murabaha is a dominant financing instrument in most Islamic banks all over the world. However, price volatility of the good bank finance opens a chance for entrepreneurs to gain profit by pretending to be default or moral hazard. Assessment on condition triggering such moral hazard and probability of entrepreneurs to take risk of pretending to be default are being analyzed. Finally, Islamic bank can mitigate it through appropriate banks investigation and charging some costs as well as penalty. Dimana artinya, Murabahah adalah instrumen pembiayaan yang dominan di sebagian besar bank syariah di seluruh dunia. Namun, gejolak harga barang yang dibiayai membuka peluang bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan berpura-pura atau default moral hazard. Penilaian terhadap kondisi yang memicu moral hazard dan kemungkinan pengusaha untuk mengambil resiko berpura-pura sedang dianalisis. Dan akhirnya, bank syariah dapat memitigasinya melalui investigasi dan pembebanan bank dengan memberlakukan biaya penalti. Kemudian slide berikutnya, deposito atau tabungan rencana. Tabungan rencana BRIC sebelum akhir jatuh tempo terkadang dikenakan biaya administrasi dengan nilai di atas pekerjaan administrasi. Risiko BRIC atau deposito tabungan rencana ini ada 3. Yang pertama yaitu likuiditas, risiko reputasi, dan risiko operasional. Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang sudah ada. Risiko reputasi, suatu bank syariah biasanya terjadi ketika nasabah merasa kecewa kepada bank syariah lalu melakukan protes baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat kesalahan manusia baik dari dalam maupun dari luar, atau kesalahan dalam operasional akan berakibat timbulnya risiko. Kemudian harga sama dengan risiko, cost of funding replacement atau biaya penggantian pendanaan, administrasi cost atau biaya administrasi, dan risk buffer atau penyangga risiko. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, apakah bank syariah sama dengan bank konvensional? Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa ada persamaan antara bank syariah dan konvensional, yaitu adanya jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu dari bank konvensional menggunakan prinsip bebas nilai, sementara pada bank syariah berinvestasi pada usaha-usaha yang halal. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah berdasarkan asas bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Besaran bunga pada bank konvensional adalah tetap, sementara bagi hasil di bank syariah berubah-ubah tergantung pada kinerja usaha bank syariah tersebut. Untuk itu, maka dapat simpulkan bahwa bank konvensional berorientasi pada laba, sementara bank syariah berorientasi pada profit dan falat. Falat merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu financing bank syariah. Apakah mahal? Yang pertama, dilihat dari cost of fund. Cost of fund merupakan biaya yang dibutuhkan oleh bank guna menarik funding.
nasabah funding masih menganggap produk pendanaan syariah sebagai substitusi. COF ini yang menentukan nilai nisbah funding yang disepakati. Yang kedua, OHJ dan biaya. Overhead cost dan biaya lain-lain yang contohnya sistem, jaringan, layanan, dan mesin, serta economic of scale. Yang ketiga, expected profit dan beban. Expected profit pada bank syariah vis-to-vis bank konvensional di satu industri yang sama. Yang kedua, pecandangan. Yang ketiga, opportunity loss dari nasabah default. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat margin atau hasil pembiayaan bank syariah akan terkesan mahal di awal, namun memberikan kepastian kepada nasabah bank syariah. Yang selanjutnya yaitu, apakah bank syariah tidak menanggung kerugian? Dalam akad bagi hasil, bank syariah dinilai tidak ingin menanggung kerugian saat usaha nasabah terjadi kerugian. Bank syariah tidak menanggung kerugian karena nasabah melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ta'adi atau ifarat. Ta'adi atau ifarat adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan. Yang kedua adalah taksir atau tafrid. Taksir atau tafrid adalah tidak melakukan sesuatu yang boleh atau semestinya dilakukan. Yang ketiga adalah mukhalafat al-syurut, adalah melanggar ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang telah berakad. Bank syariah tidak menanggung kerugian. Penentuan nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah yaitu dengan rumus expected ROE bank dikali hasil dari modal bank dalam usaha dibagi expected revenue usaha nasabah. Jadi semisal modal bank yaitu 100 juta dan expected return nasabah adalah 1 miliar, dan keterangan di bawah tersebut yaitu expected ROE bank 12%, nisbah bank 1,2% dan nisbah nasabah 98,80%. Jadi dalam tabel dapat dilihat yaitu hanya 12 juta, sisanya untuk nasabah dalam bagian realisasi yang lebih dari proyeksi. Sedangkan untuk proyeksi yang lebih besar daripada realisasi yaitu sebesar 9 juta rupiah. Dalam Al-Quran surat As-Sad ayat 24, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zolim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 untuk slide 17 sampai 32. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.